ayo rek, lagu-lagu neng tunjungan. Halo Kak Tiara. Halo Kak Zeva. Lagi apa nih Kak Tiara? Aku tadi dengar dari sana nyanyinya. Suaranya bagus banget. Aku lagi nyanyi lagu Rek Ayo Rek. Re Ayo Re itu dari mana? Rek Lagu dari Ayo- mana Kak? Rek Ayo Rek itu lagu dari daerah Surabaya. Kok kamu sering ngeliat tunjungan? Jalan tunjungan kamu pasti sering dengar lagu ini. Oh masa iya sih Kak? Iya, ngomong-ngomong kamu udah sapa adik-adik emang? Oh iya lupa, belum sapa nih Kak. Kita sama-sama yuk sapa adik-adik yang ada di rumah. Dua. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Gimana nih, apa kabar semuanya? Baik ya, puji Tuhan. Yes. Pasti semuanya udah pada siap buat memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oh iya Kak, hari ini kita mau ngapain aja nih? Hari ini kita mau muji Tuhan pastinya, baca Alkitab sama dengerin firman yang udah dibawain sama kakak-kakak Pamong. Wah, pasti seru ya adik-adik. Jadi adik-adik Dong. jangan kemana-mana. Ya adik-adik, kita sebelum memulai ibadahnya lebih lanjut, kita doa pembuka dulu ya. Gimana Kak, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa yang baik, segala puji syukur kami aturkan kepada Engkau Bapa karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau berkati, biarlah kami bisa duduk diam dan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami. Kami ucap syukur karena pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan masih bisa bergerak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar bisa seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Kalau adik-adik udah siap, kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian Mars Aku Anak GKJW. Sambil tepuk tangan ya adik-adik. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Yang semangat Kak. Aku anak GKJW, teladan bagi semua. Taat pada siapa? Taat pada guru, pada orang tua. Itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. Yang keras, GKJW gerejaku. Bait yang kedua ya adik-adik. Aku anak GKJW, belajar jadi saksinya. Kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan. GKJW gerejaku. Yeay, tepuk tangan buat gereja kita. Masih semangat ya Kak? Gimana? Masih dong. Nah gimana Kak? Udah capek belum? Belum dong, masih banyak nih semangatnya. Iya, udah keringetan ya tapi kayaknya. Ya. Wah adik-adik yang Apa? di rumah udah keringetan belum ini? Kakak-kakaknya udah loh. Tapi masih semangat kan? Iya masih semangat dong. Oke Kak, kita mau angkat satu pujian apa Kak? Saat iblis menggodaku. Bangkit berdiri adik-adik. Kita pakai gerakan ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat
merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai seorang pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulang dari awal ya, tapi kalau ada kata-kata aku berani tampil beda, nanti adik-adik pose sesuai gayanya masing-masing, oke? Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Ku kuat, putar, karena kasih-Nya, firman-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai seorang pemenang. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay, tepuk tangan semuanya. Gimana nih Kak? Ya adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak. Yes. Nah tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Oke adik-adik, sebelum kita berdoa, kita lipat tangan lalu tutup mata. Terima kasih ya Bapak, karena pagi hari ini kami sudah mendengarkan, karena kami sudah memuji nama-Mu ya Bapak. Jika sebentar kami akan masuk untuk mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, berkati Kakak Mamong yang akan menyampaikan firman-Mu, juga berkati kami yang mendengarkan, supaya apa yang Kakak Mamong sampaikan bisa meresap dalam hati kita dan kita bisa melakukannya dalam kegiatan kita sehari-hari ya Bapak. Amin. Amin. Ya, selamat pagi adik-adikku yang terkasih, adik-adik madya dan remaja. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan Alkitab kalian dan kita buka di Markus 7, Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ke-23. Markus pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga yang ke-23. Sudah siap ya? Nanti untuk pembacaan Alkitab akan dibacakan oleh Bu Ragil. Markus 7 ayat 1 hingga yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Yang pertama, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seseorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah itu ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat dinajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Terima kasih. Amin. Ya, itu tadi bacaan kita pada hari ini. Kita akan belajar dari Markus 7 ayat 1 hingga ke 23. Kita belajar satu pasal di Markus ini. Kita coba baca kembali di ayat yang ke-15 ya adik-adik. 1, 2, 3. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, di renungan pada hari ini temanya adalah kritisi tradisi. Kalian pasti tahu dong adat istiadat itu artinya apa. Kalau kalian bisa baca di Google, di Wikipedia, atau mungkin di pelajaran PKN atau pelajaran sosial yang lainnya, itu pasti ada namanya adat istiadat atau tradisi atau kebiasaan. Sedangkan artinya ketika Kak Diah melihat dan membacanya di Wikipedia seperti itu artinya adalah kebiasaan atau norma yang berlangsung secara turun-temurun dalam suatu komunitas di satu daerah. Dan bila kita melanggar adat istiadat tersebut, kita akan mendapatkan sanksi sosial. Semisal, contohnya kalau di masyarakat Indonesia itu banyak sekali adat istiadat yang harus kita lakukan. Kalau di daerah Toraja, di orang Toraja itu ada
yang namanya Rambu Solo. Itu adalah suatu adat pemakaman orang Toraja yang dilakukan secara besar-besaran dengan biaya yang mahal dan acaranya itu berhari-hari. Sama seperti adat Bali. Kalian pasti tahu adat ngaben. Kalau kalian baca-baca sejarah orang Bali itu adat ngaben itu ketika seseorang sudah meninggal, dia akan diarak dari rumah hingga ke pemakaman dengan dengan acara yang besar-besaran juga. Dan belum lagi di kawan kita itu ada juga adat istiadatnya berdoa di pemakaman pada waktu hari Kamis Legi dan Jumat Kliwon. Itu yang kita tahu di masyarakat Indonesia, begitu. Tapi tidak hanya di masyarakat Indonesia. Jika kalian tadi meneliti di pasal 7, Markus 7 ayat 1 hingga ke 23, orang-orang Farisi pun juga melakukan adat istiadat dari nenek moyang mereka, seperti mencuci tangan sebelum makan. Kalau mereka ke pasar terus mereka pulang dan tidak mencuci tangan, mereka tidak akan memakan makanan apapun yang ada di rumah. Terus kemudian mencuci cawan, mencuci kendi atau perkakas tembaga yang lainnya. Kalian bisa baca di ayat yang keempat. Kemudian ketika Tuhan Yesus mendengar hal itu, Tuhan Yesus menegur mereka karena mereka hanya sibuk dengan hal-hal duniawi saja, hal-hal yang berupa fisik begitu. Bukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian Tuhan berkata demikian seperti ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Kalian bisa baca ya bersama-sama. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Ayat ke-21 dan sampai ke-22 ini yang perlu kita camkan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam hati seseorang dan menajiskan orang tersebut. Jadi Tuhan Yesus menegaskan kepada kita, kepada orang-orang Farisi waktu itu, bahwa apa yang masuk ke dalam itu tidak menajiskan kita. Tetapi apa yang keluar dari dalam hati kita itu yang menajiskannya. Seperti biasanya kalau hari Minggu ibadah, sudah selesai ibadah, ketika kita pulang dari gereja bertemu dengan orang yang berpapasan, mungkin kita mau belok kanan, sudah kasih lampu riting atau lampu sein begitu, terus tiba-tiba dari sebelah kanan itu orang itu membelok dengan tidak ada tanda apapun. Apakah yang kita lakukan? Apakah kita mengampuninya atau malah menghujat? Oh, kurang ajar wong iki. Oh, rumahmu di mana? Oh, bla 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 bla, sekebun binatang dikeluarkan. Itulah yang menajiskan kita. Bukan apa yang kita makan, bukan apa yang kita minum, bukan. Tetapi apa yang keluar dari hati kita, itulah yang menajiskan kita. Paham ya adik-adik? Mungkin di ayat yang ke-21 dan ke-22 kita perlu belajar lagi dan lebih lagi. Memang susah adik-adik untuk tidak mengeluarkan kata hujat, terus iri hati, hawa nafsu, atau mungkin sombong, atau mungkin kebebalan, tidak patuh sama orang tua, itu juga termasuk kebebalan. Sebenarnya mengikuti tradisi itu tidak ada salahnya. Karena tradisi atau adat istiadat itu adalah warisan yang wajib kita lestarikan. Begitu. Karena itu sudah menjadi seperti budaya dari nenek moyang kita. Tetapi yang perlu kita camkan adalah kita harus bijak melakukannya.
Kita harus tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak perlu dilakukan. Tetapi yang paling utama yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan adalah menjalankan apa perintah dari Tuhan. Seperti yang ayat ke-21 dan 22, itulah yang perlu kita renungkan saat ini. Mungkin adik-adik madya atau remaja masih proses untuk belajar, tetapi tidak apa-apa. Kalau kalian kebingungan, kalian bisa belajar dengan kakak-kakak pamong, belajar dengan orang tua kalian atau dengan kakak-kakak kalian. Sekali lagi, apa yang keluar dan masuk ke dalam seseorang itu tidak menajiskan seseorang. Tetapi apa yang dikeluarkan, apa yang dari hati kita, itulah yang menajiskannya. Sedemikian jauh kita mendengarkan dan merenungkan serta membaca firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kalian. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Nah, setelah ini kita mau pengakuan iman rasuli dulu nih, Kak. Iya, kakaknya bangkit berdiri yuk. Ayo, Adik-adik semua bangkit juga semua. bangkit berdiri ya. Sikap sempurna, kita mau pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita tiba saatnya mau mengumpulkan persembahan. Disiapkan persembahannya ya, kakak tungguin. Nah, kalau udah, kita mau mengumpulkan persembahan dengan lagu adalah Sukacita. Adalah sukacita Di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita ulang dari awal ya. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yeay. Sekarang adik-adik boleh silakan duduk semuanya. Nah, sekarang kita mau pujikan apa, Kak? Yesus sayang semua. Sambil tepuk tangan ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Kita ulang dari awal ya, pakai gerakan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang
papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yeay, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu.